Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 256. Selena memutar matanya ke arah Jack sebelum berbicara dengan manajer umum. Kita bisa melupakan hadiah $3 juta, tetapi tagihannya harus dihapuskan. Benar, bos. Bagaimana kamu bisa menarik kembali kata-katamu? Salah satu pemuda kaya angkat bicara, setelah melihat senyum menawan di wajah Selena, tidak bisa menahan diri untuk menjadi ksatria. Itu benar. Meskipun jika suaminya beruntung, dia tetaplah yang membunuh Oneal. Ini seperti mendapat pukulan terakhir dalam sebuah game. Jika dia yang melakukan pukulan terakhir, pembunuhan itu akan masuk ke dalam hitungannya. Oleh karena itu, hadiah kemenangan juga harus diberikan kepadanya. Seorang pria lain juga bergabung. Kamu sudah mendapat untung cukup besar di sini setiap hari, bagaimana kamu bisa begitu pelit? Itu benar, jika bar ini tidak memiliki integritas, bagaimana kami berani menghabiskan uang kami di sini di masa depan? Lagi pula, terlepas dari keadilan pertandingan kedua, itu adalah sesuatu yang kamu setujui. Karena kamu sudah menyetujuinya, itu berarti peraturannya berlaku. Kata seorang wanita cantik, dengan tangan terlipat di depan dadanya. Ekspresi manajer umum berubah suram. Dengan jumlah lebih dari $12 juta, itu tidaklah terserah dia untuk membuat keputusan. Aku tidak peduli, jika bukan karena anak ini naik ke atas panggung, idolaku Dennis pasti sudah terbunuh oleh Oneal. Meskipun Jack hanya naik dan mendapat pukulan terakhir, pukulan itu sangat penting. Setelah manajer Wayne memikirkannya, dia berjalan ke manajer umum dan berbisik, "Manajer umum, aku pikir kita harus mengabaikan tagihannya. Kita perlu memikirkan prospek bisnis jangka panjang." Manajer umum hampir mengalami aneurisma. Manajer ini terlalu bodoh, mengapa dia membantu orang luar? Dia memikirkannya, lalu akhirnya menyatakan, "Tagihan ini lebih dari $12 juta, aku tidak bisa membuat keputusan sendiri. Bagaimana dengan ini, aku akan menelepon bos tempat ini, dan memberitahu dia tentang situasinya. Kita akan membuat keputusan setelah itu." Dengan mengatakan itu, manajer umum pergi untuk membuat panggilan telepon. Setelah beberapa saat, dia kembali lagi. Bos berkata bahwa, kamu bisa memperoleh hadiah karena kamu memenangkan pertandingan. Sesuai aturan, tagihan juga akan dihapuskan. Mendengar itu, Selena sangat senang. Dia memegang tangan Jack, berseru, "Sayang, ini bagus. Kita tidak perlu membayar tagihan, dan juga mendapatkan $3 juta." Tepat pada saat itu, manajer umum melanjutkan tanpa diduga, "Namun, bos kita memiliki syarat." Ekspresi Jack menjadi gelap. "Syarat lain apa?" "Bosmu harus berpikir hati-hati, jika dia memenuhi syarat untuk bernegosiasi denganku." Pada saat itu, Jack merasa kesal, bagaimana pihak lain menarik kembali kata-katanya. Selain itu, mereka juga menyewa seorang Amerika, untuk menjadi juara arena, yang menyebabkan kematian begitu banyak orang Daxia. Sudah sangat murah hati, Jack tidak menghancurkan seluruh tempat ini. "Nak, kamu cukup bersemangat. Bos kami adalah adik laki-laki dari Tuan Roy. Baginya, untuk mau berbicara denganmu, sudah merupakan perlakuan yang baik darinya. Beraninya kamu membuat pernyataan kurang ajar seperti itu." Manajer umum kemudian mencibir, "Nak, kamu beruntung bos kita masih dalam perjalanan. Jika dia ada di sini dan mendengar kata-kata itu darimu, kamu akan mati. Orang ini terlalu arogan, dia akhirnya akan belajar, apa itu arti dari penyesalan." Britney menggeram dengan gigi terkatup. Awalnya, mereka semua seharusnya pergi setelah pertandingan arena. Namun, karena penasaran, mereka yang menyaksikan pertandingan arena tidak meninggalkan venue. Mereka semua penasaran untuk mengetahui kondisi apa yang diminta oleh bos Lotus Bar and Lounge. Tampaknya, bos mereka tidak ingin membiarkan Jack mengabaikan tagihannya dan memberinya hadiah $3 juta dengan mudah. Bab 257. Aku tidak percaya, saudara laki-laki Tuan Roy akan begitu pelit. Hanya $12 juta, namun, dia tidak mau berpisah dengannya. Dia tidak akan bisa melangkah lebih jauh dalam hidupnya. Jack menghela napas panjang, tampak begitu santai. Mendengar pernyataannya, lebih banyak orang merasa terdiam. Orang ini terlalu santai, tagihan itu lebih dari $12 juta, itu bukan jumlah uang yang kecil. Banyak orang bahkan tidak dapat menghasilkan uang sebanyak itu sepanjang hidup mereka. Bahkan, jika keluarga Roy kaya, tidak ada salahnya bagi mereka jika ingin menabung sebanyak yang mereka bisa. Selain itu, bocah ini tidak bisa membayar tagihannya, tetapi dia memandang rendah $12 juta.
Mereka tidak bisa mengerti apa yang menjadi sumber kepercayaan dirinya. Jack melihat jam di tangannya dan mengerutkan kening. Waktu sudah terlalu malam, ini sudah hampir pukul 23.30, aku akan memberi bosmu 10 menit lagi. Jika dia tidak datang dalam 10 menit, aku akan pergi. Aku masih harus istirahat. Setelah mengatakan itu, Jack meregangkan punggungnya, sebelum melanjutkan, kalau tidak, aku mungkin akan terlambat bekerja besok. Bisakah kamu memikul tanggung jawab itu? Semua orang tercengang. Anak ini terlalu pandai berakting, dia benar-benar berbakat dalam hal itu. Bagaimana dia bisa memutar sesuatu yang penting, dan berlari ke sesuatu yang begitu tidak penting? Yang paling penting adalah, dia mengklaim bahwa, seseorang dari keluarga bangsawan kelas 1, mungkin tidak dapat memikul tanggung jawab, karena dia terlambat bekerja. Berapa gajimu? Apa pekerjaanmu? Bagilah dengan kami. Aku ingin mengetahui, apakah kamu bisa bertanggung jawab atas semua masalah ini? Aku seorang manajer umum, dengan gaji yang begitu rendah. Penghasilan bulananku hanya $550.000, berapa penghasilanmu sehari? Aku akan membayar gajimu, oke. Manajer umum tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia sedang menonton komedi. $550.000 sebulan cukup bagus. Ya, kehidupan manajer umum ini cukup mewah. Beberapa orang mulai berbicara di antara mereka sendiri. Sementara itu, wajah manajer umum dipenuhi dengan kebahagiaan, menikmati sanjungan itu. Aku hanya seorang pengawal. Jack tersenyum tipis, lalu melanjutkan, namun, gaji bulananku adalah $20 juta. Jika kita uraikan, maka seharusnya menjadi $666.000 per hari. Karena kamu berencana untuk membayar gajiku untuk sehari, aku akan membulatkan untukmu, kamu cukup membayar $600.000 kepadaku. Berdiri di sampingnya, Selena tercengang. Jack terlalu berani, dia hanya sengaja memusuhi pihak lain. Jika mereka benar-benar kesal, maka segalanya akan menjadi lebih merepotkan. Seperti yang diharapkan, ekspresi manajer umum berubah lebih buruk dari sebelumnya. Dia menggertakkan giginya. Nak, kamu pengawal dengan gaji bulanan $20 juta. Aku pikir kamu sudah menghina pengetahuan kami, kamu pikir kamu siapa? Jika kamu mengatakan kamu seorang marsal atau raja perang, aku mungkin mempercayaimu. Namun, kamu bukan siapa-siapa, kamu hanyalah seorang pengawal biasa. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Setelah mengatakan itu, dia kemudian menunjuk ke beberapa pria besar berjas hitam dan berkata, anak ini terlalu sombong. Beri dia pelajaran, saat bos sedang dalam perjalanan. Anggap itu sebagai penilaian kekuatannya. Aku sudah membunuh Oneal, tapi kau meminta sampah ini untuk memukuliku. Apakah kamu begitu bodoh? Jack memandangi beberapa pria besar itu, merasa tak berdaya. Penjaga biasa ini, tidak akan bisa menyentuh sehelai rambutnya. Nak, jangan meremehkan kami. Kami semua pensiunan tentara bayaran, apa menurutmu kami hanya prajurit biasa? Itu benar, anak ini terlalu kurang ajar. Kita harus memberinya pelajaran, atau dia akan tetap begitu sombong dengan kekuatannya. Orang-orang besar berjas hitam itu, sudah lama terganggu oleh Jack. Mereka dengan cepat mengelilinginya. Semuanya, tolong jangan berkelahi, kita bisa membicarakannya. Melihat begitu banyak pria besar mengelilinginya, membuat Selena merasa sangat takut. Sayang, tolong mundur. Karena mereka gatal, aku akan melakukan sedikit peregangan. Jack menyatakan dengan senyum santai. Bab 258. Namun, Selena tidak mundur. Sebagai gantinya, dia menarik Jack kembali dan berkata dengan nada khawatir, tolong berhenti berkelahi. Bos mereka berasal dari keluarga bangsawan kelas 1. Jika kamu berkelahi dengan orang-orang ini, itu sama dengan menyinggung keluarga bangsawan kelas 1. Jack memaksakan senyum, lalu memandang orang-orang di sekelilingnya sebelum berbicara, sayang, menurutmu apakah mungkin untuk tidak bertarung sekarang? Mereka akan menyerang kita, apakah aku harus berdiri di sini, dan membiarkan mereka membunuhku? Selena akhirnya menyadari, semua itu sudah terlambat. Manajer umum sudah memberi perintah kepada antek-anteknya, untuk memukuli Jack. Mereka tidak mungkin hanya akan berdiam diri. Dia memikirkannya, lalu mundur beberapa langkah. Kamu harus berhati-hati kalau begitu. Bahkan, jika kamu bisa mengalahkan mereka, tolong jangan bunuh mereka. Saat itu, situasinya tidak akan bisa dikendalikan. Jack mengangguk, tenang, mereka hanya bekerja di bawah perintah, tentu saja, aku tidak akan membunuh mereka. Kalian berdua benar-benar lucu. Apakah kalian mencoba melakukan sandiwara untuk kami, di saat seperti ini? Salah satu pria besar itu tertawa. Sepertinya, mereka berpikir percakapan ini akan mengintimidasi kita. Apakah kamu masih berpikir,
kamu membunuh Oneal dengan kemampuanmu. Kamu hanya beruntung, telah membuat pukulan terakhir ketika Oneal terluka parah. Kata pria lainnya. Pria lain juga menyeringai. Aku menduga bahwa, Marshal Dennis pasti tahu, beberapa teknik tinju yang menakutkan. Kekuatan teknik tinjunya, terletak pada kemampuannya untuk meninggalkan energi yang tersisa di tubuh lawan, setelah melakukan serangan. Teknik serangan ini mungkin tidak terlihat dengan mata telanjang, dan lawan tidak akan merasakan lukanya saat itu juga. Namun, begitu energinya terkumpul dan mencapai waktu tertentu, dia akan meledak. Karena itulah, tubuh Oneal akhirnya meledak. Pada saat itu, dia berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan, kamu, di sisi lain, hanya beruntung dan menendang Oneal tepat saat energinya meledak. Oh, jadi begitu. Seperti yang diharapkan dari seorang marshal, teknik tinju yang ajaib. Jadi, itu sebabnya. Di sini, aku bertanya-tanya, bagaimana seorang prajurit tanpa nama seperti dia, bisa langsung mengalahkan Oneal. Jadi, itu alasannya. Dia benar-benar beruntung. Ah, aku mengerti sekarang. Para pengamat lainnya, mulai menyadari kesadaran mereka sendiri. Adegan di mana Jack membunuh Oneal dengan satu tendangan, sudah sangat mengejutkan mereka, sampai-sampai mereka mengira Jack adalah raja perang atau bahkan dewa perang. Dengan pertimbangan lebih lanjut, mereka akhirnya menemukan alasannya. Melihat semua orang sampai pada kesimpulan yang sama, Jack merasa lega. Sementara itu, dia ingin tetap low profile. Dia hanya ingin tinggal di samping istri dan putrinya, dan melewati hari-hari mereka dengan tenang tanpa diganggu. Kalau tidak, dia akan membuat orang-orang mencari bantuannya, kemanapun dia pergi dengan kata-kata yang tidak tulus. Memikirkan kehidupan seperti itu saja, sudah membuatnya sangat pusing. Jika bukan karena itu, muridnya sendiri, Lana Zex, tidak perlu memakai topeng atau kacamata sebelum pergi keluar. Sebelumnya, demi menyelamatkan Dennis, ia terpaksa mengambil tindakan. Jika dia langsung bertarung dan mengalahkan Oneal, itu akan mengekspos kekuatannya sendiri, dan menimbulkan kecurigaan. Untuk menyembunyikan identitas dan merahasiakan kekuatannya yang menakutkan, Jack membiarkan Dennis melawan Oneal terlebih dahulu. Dengan langkah itu, akan membuat semua orang merasa bahwa, kematian Oneal kemungkinan besar disebabkan oleh Dennis, karena Dennis adalah seorang marshal. Tentu saja, dia juga cukup beruntung, Dennis telah melawan Oneal dalam pertandingan yang berlarut-larut, dan mendaratkan begitu banyak pukulan kepada lawannya. Lawannya memang menerima beberapa luka, oleh karena itu, membuatnya menjadi cerita yang bisa dipercaya. Adapun tendangannya di leher Oneal, yang menyebabkan dada dan perutnya pecah, dia lakukan dengan sengaja, untuk membuat orang lain merasa ada yang tidak beres. Itu juga akan mengalihkan perhatian mereka kepada Dennis. Kamu benar, pasti itulah yang terjadi. Tanpa diduga, Jack mengakuinya sambil tersenyum. Namun, dia menoleh ke orang-orang besar itu dan berkata, meskipun aku bukan tandingan Dennis dan Oneal, aku masih mampu berurusan dengan beberapa dari kalian. Kami tidak selemah yang kamu pikirkan. Seorang pria berlari ke arah Jack, sambil tertawa terbahak-bahak, dan mengirim pukulan kepada Jack. Jack bergeser sedikit ke samping, dan menghindari serangan lawan. Dengan tarikan backhand, gelombang kekuatan yang besar, menyebabkan lawan kehilangan keseimbangan, saat dia langsung jatuh tertelungkup ke lantai. Bajingan, kamu cukup cepat. Dua orang lainnya, menyerang Jack dari dua arah yang berbeda. Bab 259. Bang, bang. Gedebuk, gedebuk. Jack mengirim dua tendangan berturut-turut, membuat lawannya terbang, sebelum mereka jatuh dengan keras ke lantai. Dia segera mengepalkan tangannya untuk membuat dua pukulan lagi, memukul dua orang lagi. Namun, mereka dengan cepat bangkit kembali. Anak ini lebih lemah dari Dennis. Seseorang berseru. Itu benar, jika dia memiliki kekuatan Dennis, kelima orang itu tidak akan bisa berdiri kembali. Mereka bahkan mungkin sudah batuk darah sekarang. Britney menimpali, Jack hanya beruntung sebelumnya. Dia membuatku sangat takut, ketika kupikir dia memiliki kekuatan Raja Perang. Ternyata, dia hanya bertingkah sok keras. Ya, itu benar. Dengan perkelahian ini, kekuatan sejatinya akan terungkap dalam waktu dekat. Matt juga mengangguk. Jika bukan karena Marshal Dennis menghabiskan begitu banyak waktu melawan Oneal, Jack pasti sudah terbunuh dengan segera. Kalian, bergabunglah. Manajer umum memandang pria besar lainnya dan berkata, pergi untuk menyerang bersama-sama. Aku menolak untuk percaya, kita akan kalah dari anak ini. Saat itu, beberapa orang yang tidak bergabung dengan keributan, tiba-tiba menyerbu ke arah Jack secara bersamaan. Sayangnya, mereka masih bukan tandingan Jack, dan dikirim terbang satu demi satu. Setelah beberapa waktu, mereka semua tergeletak di lantai dan beberapa bahkan batuk darah. Kalian semua tidak berguna.
Kalian tidak bisa mengalahkannya, dengan begitu banyak dari kalian. Manajer umum mengepalkan tinjunya dengan marah saat dia berteriak. Jack melihat perilakunya, lalu melambai kepadanya. Karena kamu bilang mereka tidak berguna, kamu harus datang kepadaku. Karena itu, Jack memberinya jari tengah, lebih jauh mengejeknya. Ayo, kemarilah. Manajer umum hampir mengalami aneurisma. Dia hanyalah seseorang yang duduk di belakang kursi, karena dia tidak tahu apa-apa tentang pertempuran. Tepat pada saat itu, seorang pria dengan perut buncit besar, berjalan dengan beberapa pria berjas hitam, memegang cerutu di tangannya. Kenapa kalian berkelahi? Pria itu mengeluarkan aura seorang penguasa. Meskipun penampilannya biasa-biasa saja, dia membawa kehadiran yang kuat. Bos, anak ini tidak sopan. Dia mengklaim bahwa kamu tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengannya. Itu adalah penghinaan secara terang-terangan terhadap keluarga Roy kita. Itulah mengapa aku mengatakan kepada anak buah kita untuk sedikit bersikap kasar kepadanya. Namun, secara tak terduga, anak ini cukup kuat. Manajer melaporkan dengan hormat setelah dia mengambil beberapa langkah ke depan dan membungkuk. Pria dengan cerutu itu mengisapnya perlahan dan panjang, sebelum menyatakan, aku khawatir dia tidak akan cukup kuat. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke arah Jack. Nak, aku bisa membiarkan semua konflik masa lalu kita berlalu. Tagihan $12 juta ini juga bisa dihapuskan. Adapun hadiah $3 juta itu milikmu juga. Pada saat itu, dia berhenti sejenak sebelum menyeringai. Namun, kamu sudah membunuh juara arena ini, yang telah menghabiskan banyak uangku untuk menyewanya sebagai juara arena. Hal itu akan membuatku cukup sulit untuk menjalankan bisnisku di masa depan. Jadi, apa maksudmu dengan itu? Bukankah pertandingan arenamu menyuruh kita menandatangani formulir persetujuan? Mungkinkah hanya juara arena yang boleh menang, sementara penantang lainnya harus kalah begitu saja? Jack mengejek dengan senyum dingin. Bukan itu maksudku. Aku, Keaton Roy, bukan orang yang tidak mau kalah. Karena kamu cukup kuat, aku harap kita bisa bekerja sama dan menjadikanmu juara arena berikutnya. Bab 260. Apa? Dia ingin mempekerjakannya sebagai juara arena. Beberapa orang berseru ketika mereka akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Akan sangat berbahaya jika menjadi juara arena. Menghadapi seorang ahli, sama saja dengan kematian. Bahkan, jika lawannya cukup ramah untuk tidak ingin membunuh, kemungkinan besar dia akan dilumpuhkan. Kata seorang pengamat lainnya. Namun, juara arena adalah posisi yang menguntungkan. Gajinya tidak dihitung per bulan, tetapi per pertandingan. Hanya ketika seseorang mendaftar untuk tantangan, akan ada pertandingan. Yang lain menimpali. Sungguh pria yang sangat beruntung. Setelah tagihannya dibebaskan, dia masih bisa memperoleh $3 juta sebagai hadiah. Dan yang paling penting, dia menemukan pekerjaan. Matt terdiam. Awalnya, dia berharap Jack menerima tantangan itu, dan akan terbunuh oleh O'Neill, agar bisa menambah penderitaan Selena. Dia tidak mengharapkan, hasilnya akan menjadi seperti ini. Maaf, aku tidak tertarik. Selain itu, aku menyarankan kepadamu, untuk menghentikan kegiatan ini, jika tidak, bar ini mungkin akan ditutup. Jack mengingatkannya, dengan mengangkat bahu. Saudaraku, kamu benar-benar tahu cara bercanda. Ini adalah wilayah keluarga bangsawan kelas 1, orang biasa tidak akan memiliki wewenang untuk menutup tempat ini. Keaton tertawa terbahak-bahak, lalu menyipitkan matanya. Aku tidak suka bertele-tele, aku akan bertanya kepadamu untuk terakhir kalinya. Maukah kamu menjadi juara arena? Jawabannya tetap sama, aku tidak tertarik. Jack mengangkat bahu sekali lagi, tegas dengan keputusannya. Kamu memilih opsi yang kurang menguntungkan, kan? Dengan senyum mencemooh, Keaton melambaikan tangannya. Rocky, pukul dia. Apalagi, dia harus membayar setiap sen untuk tagihan malam ini. Kalau tidak, jangan biarkan dia pergi dengan utuh. Siap, bos. Rocky adalah pria bermata satu. Dia mengepalkan tinjunya, sebelum melangkah maju. Sepertinya, kamu jauh lebih kuat dari orang-orang ini. Jack, melirik orang-orang besar berjas yang tergeletak di lantai, dia tahu Rocky bukanlah orang yang sederhana. Dari cara dia berjalan, dia melihat ada sesuatu yang berbeda. Tentu saja, orang seperti ini tidak penting bagi Jack. Pengamatan yang bagus. Rocky tersenyum. Kalau begitu, apakah kamu takut? Tidak sama sekali. Aku tidak pernah takut, selama 5 tahun di medan perang, apalagi kamu. Jack memaksakan senyum. Kamu cukup percaya diri, anak muda. Rocky menjawab sambil bersiap untuk bertindak. Saat itu, seorang wanita paruh baya dengan seorang anak laki-laki, masuk melalui kerumunan.
Dia melihat situasi dan segera berteriak, berhenti berkelahi. Rocky terkejut dan langsung berbalik, menyapanya dengan lantang, Nyonya Roy. Sayang, ada apa? Keaton langsung mengerutkan kening, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Melihat wanita paruh baya itu, hati Selena sangat gembira. Dia tidak menyangka, wanita ini adalah Nyonya Roy. Jack baru saja menyelamatkan putranya di kebun binatang di pagi hari. Tidak heran, dia bisa menawarkan 50 juta dolar sebagai hadiah begitu saja. Ternyata, dia berasal dari keluarga bangsawan kelas 1.